Selamat pagi dan selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Senin 3 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari 1 Korintus bab 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, sebagaimana kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes bab 14, 6b, 9c. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kita masuk ke bacaan Injil. Kita ambil dari Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa yang juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, ada ungkapan yang menyatakan, dalamnya laut bisa diduga, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Ungkapan ini mengandung arti manusia adalah misteri yang tidak bisa diketahui secara paripurna oleh sesamanya, biarpun sudah hidup bersama dalam waktu yang lama. Contohnya, suami istri yang sudah lama hidup bersama belum tentu mengenal sungguh-sungguh pasangannya. Yesus yang sudah cukup lama hidup bersama muridnya, khususnya Filipus, juga mengalami hal yang sama. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Pertanyaan ini juga bisa diajukan kepada kita. Ada juga yang sudah lama ikut Yesus menjadi orang Katolik, ada yang mungkin belum terlalu lama, tetapi seberapa dalam pengalaman kita akan Dia? Pengenalan tidak cukup dari segi akal budi, artinya bukan sekedar tahu. Pengenalan akan Yesus berarti juga menjadikan Dia sebagai pasangan atau pegangan hidup, pengharapan satu-satunya, dan penolong yang handal dalam kehidupan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus sadar akan hal ini. Karena itu, ia betul-betul berusaha supaya makin mengenal Yesus yang telah menangkapnya. Gereja yang berdiri atas dasar para rasul ini telah mewariskan kepada kita macam-macam hal untuk dapat mengalami, melihat, dan mengenal Yesus melalui kitab suci. Melalui berbagai gambar dan patung, perayaan sakramen-sakramen dan devosi, dan terutama dengan Ekaristi. Melalui Ekaristi kita bukan hanya mengalami Yesus, tapi
juga dapat melihat dan memegang dan bahkan bersatu erat dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita bersatu dengan Tuhan Yesus, terjaminlah pasti dan oke bahwa kita juga sedang bersatu dan berjumpa dengan Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Allah yang disembah dan dicari oleh semua bangsa manusia di dunia sepanjang masa. Untuk butir permenungan hari ini, dalam amanat perpisahan Yesus menegaskan lagi bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai jalan, berarti dia penunjuk arah menuju tujuan hidup kita, yaitu Tuhan Allah. Sebagai sang kebenaran, berarti tidak ada yang disembunyikan. Semua jelas. Allah membuat semuanya jelas dan tak ada keraguan. Dan sebagai kehidupan, berarti dia sebagai asal dan sekaligus tujuan hidup kita. Demikianlah untuk bacaan dan renungan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah kami umat-Mu roh kebenaran untuk menjadikan-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Engkaulah kami merasa aman dan pasti dalam penjara hidup ini. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.